Dilan, aku sudah lama menunggu nih, macet ya. Tapi kamu tahu kan, pemerintah itu punya peran besar untuk membuat hidup rakyat tambah sejahtera. Artinya ada yang ngurusin pendidikan, kesehatan, ketertiban, keamanan, dan lain-lain. Kalau bukan pemerintah siapa lagi? Maka semakin banyak kebutuhan rakyat, semakin penting pemerintah. Jadi kalau pemerintah membuat dirinya bertambah gemuk, itu sangat logis. Aku minum dulu ya. Ini kopi yang paling top di cafe ini. Oke, aku paham maksudmu. Tapi terlalu banyak kontrol pemerintah bisa membatasi kebebasan orang-orang karena semua mau diatur. Bahkan tanpa pemerintah pun, warga bisa mengatur dirinya sendiri. Istilahnya autopilot. Masih ingat istilah itu kan? Tumben kamu pakai istilah warga, bukan rakyat, jargon partaimu kalau lagi pemilu. Lupa ya? Jadi begini, tanpa intervensi pemerintah, rakyat memang bisa mengatur dirinya sendiri. Tapi itu berlaku di lingkungan yang kecil. Untuk negara dengan jumlah penduduk ratusan juta manusia, jelas perlu pemerintah yang kuat, berarti harus banyak aparat yang bertugas. Lihat saja di rumah sakit. Orang-orang yang pakai BPJS harus menunggu berjam-jam untuk dapat obat di apotek. Ini jelas ada kekurangan staf di rumah sakit pemerintah itu. Pemerintah yang besar memastikan bahwa aktivitas rakyat berjalan lancar. Maaf, aku pakai istilah partai kamu. Kamu pakai istilah rakyat ya bolehlah. Tapi jangan sering-sering ya. Nah itu tadi keliru. Semakin besar pemerintah, semakin tidak efisien dan banyak korupsi. Kita sudah melihat bagaimana program pemerintah banyak yang tidak berdampak apa-apa. Permisi ya, saya mendengar kalian bicara tentang pemerintah. Saya harus komentar. Pemerintah yang besar itu boleh saja, tapi jangan suka ganti-ganti orang dong. Masa baru beberapa bulan menjadi pejabat, sudah dipecat karena alasan yang tidak jelas. Oke lah, itu hak prerogatif presiden. Tapi itu tidak efisien. Prerogatif, Pak. Ya, saya tahu itu. Pejabat kan perlu waktu untuk mengenal cara kerja dan orang-orang yang akan membantunya. Berilah waktu untuk belajar. Intinya, saya mau bilang, saya menentang kebijakan pemerintah baru untuk menambah lembaga baru. Urus saja yang sudah ada. Baru kalau kemudian dirasa perlu, boleh membuat lembaga baru. Apapun istilahnya. Bukannya presiden dan timnya dulu sudah mencari orang-orang yang terbaik di bidangnya, tapi itu sudah lewat. Bagaimana tadi dengan pemerintahan yang besar, Pak? Sepertinya Bapak mantan pejabat. Tidak, hanya pengalaman saja. Maksud saya, dulu perusahaan saya mengandalkan bantuan pemerintah saat ekonomi sedang terpuruk. Tetapi setelah ekonomi membaik, perusahaan saya tidak maju-maju juga, bahkan terpuruk. Rupanya bantuan pemerintah membuat usaha saya jadi tergantung. Saya merasa terjebak dalam sistem yang tidak mendorong kemandirian saya. Begini ya, saya tidak menyalahkan pemerintah yang sudah membantu usaha kecil yang kesulitan. Tapi nggak usahlah terlalu banyak aktivitasnya, jadi mubazir. Sudah ya, terima kasih sudah mendengarkan kocehan saya. Saya harus pulang, itu istri saya menunggu. Baik, Pak. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Benar sekali Bapak itu. Kadang-kadang program pemerintah bisa menciptakan ketergantungan, bukannya memberdayakan rakyat. Jadi seperti yang tadi aku bilang, pemerintah itu kecil saja, agar efisien. Saya melihat poin-poin kamu, juga komplain Bapak itu. Tapi apakah tidak ada cara bagi pemerintah untuk menemukan keseimbangan, untuk membantu semua warga tanpa membuat mereka tergantung? Itulah makanya pemerintah itu harus kecil saja, supaya efisien, tepat membuat kebijakan, dan bisa mengawasi aparatnya sendiri. Tapi tetap saja tanpa mendengarkan suara rakyat, karena jumlah kementeriannya sedikit, pemerintah bisa membuat kebijakan yang mengabaikan rakyat banyak. Benar juga, sangat penting bagi pemerintah untuk mendengarkan cerita orang per orang, bukan hanya melihat data statistik. Jika tidak, bisa terjadi korban-korban yang tidak perlu, seperti Bapak tadi. Jadi sepertinya kita setuju bahwa pendekatan yang diperlukan harus bijaksana dan melibatkan banyak orang. Mungkin kita perlu memikirkan kembali bagaimana kita memperjelas keterlibatan pemerintah, bukan tentang kontrol, tetapi tentang kolaborasi dengan komunitas. Tepat sekali, pemerintah yang mendengarkan rakyatnya dan memprioritaskan kebutuhan mereka tanpa melanggar batas adalah tujuannya. Ervan, kamu jangan pakai kata rakyat, itu istilah milik partaiku. Tidak ya, kata rakyat bukan milik satu partai, tapi milik semua warga Indonesia. Baca dong Undang-Undang Dasar tahun 45. Iyalah, aku cuma bercanda.